kembali ke Bang Fadli. Bang Fadli, sekali lagi, ini memang kalau boleh dikatakan memang belum masuk tahap kampanye, tetapi tadi ditegaskan lagi oleh Bang Rey, ini sudah masuk rangkaian politik untuk proses nanti ada pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dan juga pimpinan DPR ini membawa institusi permasalahan ini. Dan juga kalau kita lihat gambarnya juga Anda diberikan posisi yang cukup baik, ada di depan bersama Pak Setia Novanto, persis di belakang Donald Trump. Bagaimana Bang Fadli? Ya, jadi gini ya, ini bicara jadi hal yang remeh-temeh nih ya. Jadi turun dari lantai 26, ada lift, kemudian itu langsung ada tempat konferensi pers. Kemudian kita dipersilakan untuk melihat di situ, udah ramai dengan wartawan, gitu ya. Kemudian ya kita dengarkan saja itu bagaimana tertibnya tanya jawab dengan wartawan di situ, ditanya visinya dan sebagainya. Ya kita dengarkan sampai selesai. Kemudian juga tiba-tiba melakukan tindakan spontanitas memperkenalkan, ya saya kira bagus-bagus saja bagi Indonesia ya, hitung-hitung promosi Indonesia gitu ya. Tidak ada yang dirugikan dari kepentingan Indonesia di situ. Kami juga tidak berencana sama sekali untuk ikut, apalagi nimbrung, apalagi mendukung, nggak ada kapasitasnya. Itu adalah bagi warga Amerika gitu. Kita nggak bisa mengendorse juga. Dan dia juga sebagai bakal calon ya, baru bakal calon, dia pun belum menjadi dianggap sebagai orang dari Partai Republik gitu ya. Jadi dia itu adalah pengusaha yang sedang mencari dukungan dari partai politik, meskipun ya polling itu tertinggi sekarang 30%, meninggalkan yang lain-lainnya jauh sekali gitu loh. Oke, tidak ada yang diragukan. Ini hal remeh-temeh begitu saja, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diperpanjang, Bang Rey. Menurut Anda? Itu kan bagi Pak Lizon hal remeh-temeh, tapi kan bagi kita sebagai bangsa bukan hal remeh-temeh kan. Jadi saya lihat malam ini Bung Fadli semacam kehilangan logika, kehilangan kecerdasannya sebagai ketua DPR kan. Pertama kan memang kalau kita lihat settingnya itu ya, Donald Trump itu kan datang belakangan, posisi ketua DPR dan wakil MPR sudah diberi posisi di depan lebih dahulu. Jadi sebetulnya pertanyaannya, benarkah mereka terjebak di dalam kerumunan itu, atau sebetulnya memang sudah disediakan tempat sedemikian rupa untuk mereka terlibat di dalam sebuah kampanye atau konferensi pers itu gitu. Nah itu mungkin kita butuh kesaksian yang lain gitu ya, yang tidak hanya datang dari saudara Fadli Zon saja gitu. Nah yang kedua, kalau Pak Lizon merasa bahwa mengkampanyekan Indonesia itu dengan berdiri di belakang Donald Trump misalnya begitu, itu menurut saya meremehkan kita lah, itu tambah meremehkan kita sebagai sebuah bangsa gitu. Mana kita mau seolah-olah berada di belakang Amerika, dan karena ikut nebeng ya di kampanye, di konferensi persnya Donald Trump, dan Indonesia akan dikenal oleh masyarakat internasional, itu menghina sekali kita ya sebagai warga negara. Terus terang itu agak tidak bisa diterima oleh kita gitu ya. Nah, oleh karena itulah menurut saya terlalu membesar-besarkan ya. Oleh karena itulah Bung Fadli, boleh saya berbicara sebentar, Bang Fadli, sebentar saja, sedikit saja. Oleh karena itu menurut saya supaya clear ini semua memang harus dibawa ke Majelis Kehormatan DPR ya. MKD harus bergerak secepatnya, entah ada laporan atau tidak ada laporan, untuk mengklarifikasi ini gitu ya. Karena pertama, apa benar dua pimpinan ini terjebak ya? Apa benar mereka istilahnya itu ya dengan tidak sengaja berada di lokasi gitu? Apa benar bahwa dengan berada mereka di belakang Donald Trump bahwa Indonesia dipopulerkan, dipublikasikan dan sebagainya. Bahkan message yang sampai ada ini bentuk dukungan dan lain sebagainya gitu. Nah, saya akan bacakan misalnya beberapa ketentuan dalam kode etik yang menyebut bahwa yang bisa mengatakan ya misalnya begini. Anggota DPR ya dan sebagainya itu harus menghormati ya dirinya sebagai anggota DPR, bangsa sebagai sebuah bangsa, dengan mentaati ya kode etik yang berlaku di antara mereka dan seterusnya itu gitu. Jadi kode etik ini juga sebetulnya menjelaskan kepada mereka bahwa anggota DPR itu sebagai bukan hanya anggota DPR saja, apalagi ketuaan, anggota DPR saja sebagai anggota DPR ya diwajibkan kepada mereka untuk ya menjaga kehormatan diri mereka sebagai anggota DPR. Penjelasan saudara Fadli Zon
tadi yang mengatakan bahwa dengan dia berdiri di belakang Donald Trump itu seolah-olah menghormati Indonesia. Itu menurut saya terkesan ya, seolah-olah meremehkan rakyat Indonesia. Jadi MKD harus bergerak. Iya, bagaimana sebagai intelektual ini tidak bisa menangkap ya, Saudara Ray. Jadi begini, yang saya katakan adalah dari jalan cerita itu sudah cukup jelas, ya, sudah cukup jelas bahwa kita bertemu dengan Donald Trump, ya, kemudian kita turun ada konferensi pers, ya, diajak untuk melihat konferensi pers. Nah, kemudian diperkenalkan ketua DPR di situ. Nah, itu yang saya bilang ya hitung-hitung gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita mau mencari kehormatan dengan seperti itu. Ya, jadi saya kira Saudara Ray ini harus mengerti duduk soalnya seperti itu, biasa-biasa saja. Kita datang ke sana itu untuk bertemu, bukan untuk ikut konferensi pers. Tapi kemudian diajak untuk melihat konferensi pers, dan itu sekali lagi bukan kampanye. Belum ada kampanye di Amerika. Gitu. Ya, jadi tidak ada belum perbincangan ada lambang partai, belum ada calon dan sebagainya. Jadi tidak ada perbincangan lain, termasuk mungkin ada perbincangan yang bersifat pribadi atau kepentingan yang lain, Bang Fadli? Oh, perbincangannya tentang Indonesia, bagaimana investasinya di Indonesia. Ada 2 investor dan dia sangat bagus sekali pandangannya terhadap Indonesia. Sebetulnya dia kan ingin masih bisa berinvestasi lebih banyak lagi di Indonesia. Dan itu kita sangat sambut baik gitu. Ya. Bang Fadli, nanti dengan Pak Setia Novanto maupun atau anggota dewan yang saat ini masih berada di Amerika, apakah juga akan mendatangi bakal calon presiden yang lain, termasuk dari Partai Demokrat mungkin, atau bagaimana? Kita ini mau ketemu siapa saja boleh kok. Artinya dengan senang hati, itu namanya networking gitu loh. Ya kan? Jadi jangan kemudian ini networking, mau ketemu siapa aja boleh, selagi untuk kepentingan nasional kita. Gitu. Ada rencana lain bertemu dengan bakal calon presiden yang lain? Belum ada, tapi kalau ada lebih bagus. Kita akan ketemu dengan ketua Kongres Amerika, ya. Kemudian akan ketemu dengan kelompok diaspora dan sebagainya. Ya, tentu saja ketemu dengan siapapun tentu saja boleh kan. Jika itu demi kepentingan Indonesia boleh. Yang jadi masalah kita kan, kok tiba-tiba Anda berada di dalam sebuah acara politik yang dilaksanakan oleh salah satu calon presiden Amerika dalam kerangka kegiatan itu. Itu yang jadi persoalan kita kan. Ya, persoalan ini mungkin nanti bisa dituntaskan. MKD harus bergerak begitu. Reaktif atau harus tunggu laporan dulu? Tidak perlu mungkin Bang Rema. Itu saya kira masukkan laporan bisa jadi kita mungkin akan datang ke karena Anda memang sudah punya setting tidak ini gitu ya, supaya ditindaklanjuti oleh MKD, karena ini konteksnya menurut saya adalah soal kehormatan kita sebagai sebuah bangsa, khususnya ada kehormatan apa kita merasa tidak dilecehkan, dan kehadiran mereka berada di belakang itu gitu. Karena ada coba dong, apa ucapannya Donald Trump itu tidak melecehkan Indonesia? Ya, sama sekali tidak melecehkan Indonesia. Makanya yang dia malah memuji-muji Indonesia. Makanya adalah yang paling tepat itu MKD bersidang. Anda ngerti bahasa Inggris? Supaya coba Anda lihat persepsi Anda itu benar apa tidak, persepsi publik ini benar apa tidak kan, disitulah ininya mekanismenya. Bang Fadli, kalau ini nanti dituntaskan oleh MKD bagaimana Bang Fadli? Mahkamah Dewan Kehormatan. Nggak perlu, saya kira nggak perlu, nggak ada urusannya itu dengan ini MKD. Anda kan Metro TV kan memang selalu angle-nya jelek saja kepada DPR. Kita mencoba berimbang karena ini juga ada Bang Fadli kita hadirkan di sini. Iya justru itu, tapi nggak pernah ada berita yang juga bagus kan. Jadi tidak perlu MKD bergerak gitu ya. Walaupun ada nggak perlu, kita perlu. Walaupun ada suara-suara. Kita kan tahu Metro TV ini kan memang angle-nya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Baik. Bang Fadli. Halo. Iya. Baik. Walaupun nanti masih ada suara-suara di DPR, kami juga bisa mutarkan ini ada kutipan dari pernyataan sejumlah anggota dewan terkait apa yang terjadi kemarin di New York, Amerika Serikat. Kita saksikan bersama-sama. Waduh, itu menghina parlemen ya, menghina parlemen, menghina Indonesia, dan dia kan bukan siapa-siapa yang berhak mewakili negara untuk mengambil keputusan terhadap negara lain, mengatakan akan melakukan hal-hal besar buat Amerika. Itu bukan kapasitas dia, itu kapasitas presiden, kapasitas kepala pemerintahan, dia bukan. Untuk melakukan kerjasama antar negara
dalam hal-hal yang bersifat pembangunan dan sebagainya bukan kapasitas dia. Ya, Bang Fadli, mungkin Anda juga bisa mendengar tadi ada kutipan dari Adiana Pitupulu dari anggota fraksi PDI Perjuangan yang mengatakan kalau membicarakan soal kerjasama antar negara itu tugasnya eksekutif, bukan? Ya, itu kan karena siapa yang kerjasama antar negara, siapa itu kan gagal paham namanya. Nggak ada yang melakukan kerjasama antar negara, gitu ya. Jadi saya kira saudara Adiana juga harus ngerti dulu duduk soalnya baru berkomentar. Dia kan nggak ngerti duduk soalnya dan selalu gagal paham gitu dalam menilai situasi. Nah, harusnya dikumpulkan dulu apa sih duduk soalnya, baru tidak ada yang kerjasama antar negara, siapa? Gitu. Oke, terkait ini ada suara-suara miring dari DPR yang mempertanyakan agenda kemarin, bagaimana Bang Fadli? Termasuk ada rencana juga yang akan melaporkannya ke MKD. Silakan, Metro TV kan selalu bikin miring kepada DPR karena ini berbeda pandangan politiknya. Oke, baik. Ya? Oke, mari. Iya, saya nggak mengerti mengapa Bung Fadli seolah-olah pertama ya menganggap ini masalah remeh-temeh. Faktanya di Indonesia orang heboh. Bukan yang remeh-temeh itu adalah kedua adalah Bung Fadli. Kalau Bung Fadli punya tafsiran tersendiri, publik punya tafsiran sendiri, kan jalur yang paling mungkin menyelesaikan tafsiran ini adalah di MKD. Ya. Kenapa Bung Fadli seolah-olah ingin menghindari ya MKD ini ditempuh gitu. Oleh karena itu justru menurut saya supaya mungkin jadi tafsirnya Bung Fadli itu yang tepat menurut legislatif itu muncul jadi. Oleh karena itu ya harus didorong MKD segera memanggil Bung Fadli dan juga ketua DPR untuk meminta apa sih sebenarnya yang menjadi landasan dasar dan pikiran mereka sehingga tapi harus ada laporan kalau MKD biasa bergerak. Itu terserah MKD apakah mereka harus menerima laporan dulu atau mereka langsung saja meminta semacam penjelasan begitu ya, meskipun tidak didasarkan laporan orang per orang dan sebagainya gitu ya, karena ini sudah menjadi kehebohan tersendiri di negara kita, sekalipun Bung Fadli menganggap bahwa masalah ini adalah masalah remeh-temeh gitu ya. Memang mungkin Bung Fadli menganggap ini remeh-temeh, tapi tidak bagi kita sebagai sebuah bangsa. Walaupun konteksnya kalau tadi dilihat dari pertemuan yang tadi sudah dijabarkan oleh Bang Fadli ini tidak ada masalah, tidak ada hubungan yang kita sudah menjelaskan tadi kan. Silaturahmi dengan siapapun, ya itu konteksnya silaturahmi. Itu tidak ada yang mempersoalkan. Yang kalaupun saya persoalkan nanti misalnya, dan ini sudah transparan, apakah kunjungan ini sudah akan dipublikasi di dananya ada dan sebagainya. Paling itu nanti pertanyaan kita kan. Tapi Anda bertemu dengan siapapun, tidak pernah kita mau cegah gitu. Yang kita persoalkan itu adalah mengapa tiba-tiba berada di dalam situasi di mana Donald Trump lagi melakukan konferensi pers demi kepentingan dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nah, Bung Fadli kan mengatakan kami terjebak saja, tapi itu kan versi Bung Fadli. Cuma kan kalau kita lihat dari gambar, masa orang terjebak kok duluan berada di tempat yang mau ditunggu aja belum datang. Baik, kita nantikan saja apakah nanti MKD akan bergerak dengan sendirinya atau memang masih sekali lagi laporan yang saya anggap remeh. Singkat saja Bang Fadli, singkat saja, waktu kita habis. Ya, jadi kita bertemu itu melakukan networking dengan siapa saja, ya selama itu untuk kepentingan nasional, saya kira itu adalah hak siapa saja. Selesai kita. Saya kira itu yang menjadi dasarnya. Kemudian selama itu juga tidak mengganggu hubungan antar negara, malah memperkuat, ya semakin bagus. Apalagi orang ini, Donald Trump ini adalah orang yang berinvestasi di Indonesia. Kita harus hormati, harus hargai. Bisa dijadikan dasar. Kalau dia nanti satu saat jadi calon presiden, ya bagus-bagus saja. Kalau saya pribadi tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Bersahabat dengan Indonesia. Terima kasih Bang Fadlizon atas waktunya melalui sambungan telepon dari New York, Amerika Serikat. Kita nantikan saja Bang Rey, apakah nanti memang akan ada tindakan dari MKD untuk memperjelas duduk perkaranya soal ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti, dan juga tadi ada Wakil Ketua DPR RI Fadlizon bergabung dari New York, Amerika Serikat. Kita jeda terlebih dahulu.